Hai Bunda, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Apa itu PMBA? PMBA adalah serangkaian proses untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi ketika ASI saja sudah tidak mencukupi, sehingga pemberian ASI perlu disertai dengan makanan lain. Pemberian makanan pada bayi atau MPASI diberikan pada bayi mulai usia 6 bulan hingga 24 bulan. Ruang lingkup PMPA sendiri meliputi nutrisi ibu hamil, inisiasi menyusui dini atau IMD, ASI eksklusif, MPASI atau makanan pendamping ASI, serta melanjutkan pemberian ASI hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. Nutrisi ibu hamil. 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak masa kehamilan, di mana 1000 hari pertama kehidupan ini akan berpengaruh terhadap kesehatan, kesuksesan, dan kesejahteraan anak di masa depan. Oleh karena itu, ibu hamil memerlukan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Tahukah Bunda, jika anemia dan kekurangan energi kronis atau KEK saat kehamilan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin dalam rahim? Ibu hamil dikatakan anemia apabila kadar hemoglobin dalam darah di bawah 11 gram per sen. Agar terhindar dari anemia, ibu hamil perlu mengonsumsi tablet tambah darah setara dengan 60 mg besi elemental per hari atau minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Ibu hamil membutuhkan beraneka ragam makanan yang mengandung 4 bintang, di antaranya karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan lemak, serta zat mikro yang terdiri dari zat besi, asam folat, kalsium, yodium, dan zinc untuk menjaga kesehatan ibu serta memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Sementara itu, ibu dengan kekurangan energi kronis membutuhkan kalori 500 kilokalori lebih banyak atau setara dengan 1 piring makanan 4 bintang dan 2 macam makanan selingan. Inisiasi menyusui dini atau IMD. IMD adalah proses menyusu dimulai segera setelah bayi lahir dan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. IMD dilakukan dengan kontak antara kulit ibu dan kulit bayi secara langsung atau skin to skin. Kemudian menyelimuti badan ibu dan bayi dan memakaikan topi pada kepala bayi untuk mencegah terjadinya kehilangan panas. Manfaat IMD diantaranya memberikan kekebalan pasif pada bayi, meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi, mencegah kehilangan panas pada bayi, merangsang keluarnya kolostrum, dan meningkatkan hormon oksitosin dan prolaktin pada ibu. ASI eksklusif. ASI eksklusif hanya memberikan ASI saja mulai bayi lahir hingga berusia 6 bulan tanpa tambahan apapun kecuali obat dan vitamin. ASI dapat diberikan hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. Posisi dan pelekatan saat menyusui. Kepala, leher, dan tubuh bayi berada dalam satu garis lurus, wajah bayi menghadap ke dada ibu, kemudian badan bayi menempel ke tubuh ibu, dagu bayi menempel pada payudara ibu, kemudian mulut bayi terbuka lebar, sehingga bibir bawah membuka lebar dan lidah terlihat. Areola masuk ke dalam mulut bayi, sehingga bagian atas nampak lebih banyak. Berikut adalah contoh posisi dan pelekatan saat menyusui. And Chris is called cross cradle position, and mom has her hands really supporting right behind baby's ears and right on the base of the skull. The palm of the hand is right in the shoulder blades. So now we'll get baby ready. He is ready to go. So in positioning, we really want to line up nose to nipple, get that nipple right at that top lip, and then as soon as we see that top lip come over the tip of the nipple, we just bring baby in closer. Really think of it as your job to position your baby and your baby's job to latch. So if you get that baby in that right position with that nipple pointed upward towards the nose, they have a natural rooting reflex.
Bunda dapat menyusui bayi pada satu sisi payudara hingga terasa lembut dan kosong, kemudian baru berpindah ke sisi yang lain. Berikan ASI sesuai dengan keinginan bayi atau sekitar 10 hingga 12 kali dalam 24 jam. Pastikan bayi mendapat cukup ASI, yaitu ditandai dengan bayi buang air kencing 6 kali dalam 24 jam, feses atau kotoran bayi berwarna kekuningan dan berbiji, bayi tampak puas setelah minum ASI, dan adanya kenaikan berat badan sesuai dengan kenaikan berat badan minimum yang ada di KMS. Lalu, bagaimana bila ibu harus bekerja atau berpisah dengan bayi? Bila ibu harus bekerja atau berpisah dengan bayi, maka ibu dapat memerah ASI baik dengan tangan maupun dengan pompa. Untuk media pemberian ASI perah, Bunda dapat menggunakan cup feeder, pipet, gelas, soft feeder atau spoon feeder. Lalu, mengapa penggunaan DOT tidak dianjurkan? Penggunaan DOT dapat menyebabkan bayi bingung puting, sehingga berpotensi untuk menyebabkan bayi kesulitan menyusu dengan baik. Untuk masa simpan ASI perah, seperti tabel yang ada dalam video berikut. Makanan pendamping ASI atau MPASI. MPASI adalah makanan padat yang diberikan ketika ASI saja sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan bayi. MPASI mulai diberikan saat bayi berusia 6 bulan. Walaupun bayi sudah mulai makan sejak usia 6 bulan, ASI masih bisa diberikan hingga anak berusia 2 tahun atau lebih untuk kekebalan bayi dan anak. Prinsip pemberian MPASI yaitu memperhatikan U, usia bayi atau anak, kemudian F, frekuensi yaitu berapa kali bayi atau anak makan dalam satu hari, lalu J, jumlah atau berapa banyak makanan yang diberikan dalam satu kali makan, lalu T atau tekstur yaitu kekentalan atau konsistensi, kemudian V yaitu variasi makanan yang diberikan, lalu P, pemberian makanan secara responsif atau memperhatikan sinyal lapar dan kenyang bayi atau anak, lalu K, kebersihan. MPASI terdiri dari 4 bintang. Bintang yang pertama yaitu karbohidrat sebagai sumber energi, contohnya nasi, jagung, singkong, kentang, dan beras merah. Untuk bintang yang kedua yaitu protein hewani sebagai sumber zat pembangun, contohnya daging ayam, daging sapi, telur, ikan-ikanan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut, kemudian susu. Bintang yang ketiga yaitu protein nabati, contohnya tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Untuk bintang yang keempat, ada lemak sebagai sumber cadangan energi dan juga membantu penyerapan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Contohnya buah alpukat, minyak kelapa, dan santan kelapa. Untuk makanan selingan, Bunda bisa memberikan pisang barongko, talam ubi dengan abon ayam, berkedel kentang dengan daging, buah alpukat ataupun buah-buahan lainnya, dan juga makanan tradisional yang dibuat sendiri di rumah. Berikut adalah simulasi pemberian makanan pada bayi dan anak.
Sekian video pemberian makan bayi dan anak. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan ya Bunda, agar generasi penerus kita menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Terima kasih.